Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam tematik masih melanjutkan tentang pembelajaran satu yang kemarin yang belum tuntas. Kalau kemarin kita belajar tentang ide pokok, hari ini kita akan melanjutkannya di tema 1. Kita buka halaman 6. Halaman 6. Di sini perintahnya kita disuruh untuk menelaah tentang tanaman atau tumbuhan. Jadi di sini di Quran surat Al-Hijr ayat 22 yang artinya berbunyi, kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Dari ayat tersebut, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menambah keimanan kita, karena dengan melihat tumbuhan dan tanaman di sekitar kita, kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini di gambar ini bisa kita telaah, ada bagian-bagian bunga dari bunga kembang sepatu. Bagiannya yaitu mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji yang ada di dalamnya ini bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Selanjutnya yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi ada 2 jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada generatif yang pertama, yang kedua secara vegetatif. Jika generatif, hal pokok yang utama melibatkan sel kelamin jantan pada serbuk sari dan sel kelamin betina pada putih. Terjadi perkembangbiakan, terjadi penyerbukan, pembuahan pada bunga akan mengakibatkan gugurnya mahkota, kelopak, dan benang sari. Kemudian muncul bakal buah yang akan menjadi buah, sedangkan bakal biji akan menjadi biji. Biji yang terdapat dalam buah jika ditanam akan menjadi makhluk hidup baru. Kita lihat di sini, ini adalah bunga dari mangga sehingga berbuah, akhirnya biji ini dapat ditanam lagi menjadi makhluk hidup yang baru. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Ada 2, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Selanjutnya pada halaman 8 kita melihat ada bunga sepatu, kembang sepatu, dan bunga rumput. Jika dibandingkan dari bunga ini, bunga sepatu dan bunga rumput, kalian akan mengetahui bahwa ada yang dimiliki bunga kembang sepatu tetapi tidak dimiliki oleh bunga rumput, sehingga cara penyerbukan kedua bunga tersebut mengalami penyerbukan yang berbeda. Karena warnanya yang mencolok dan memiliki nektar dan baunya yang harum, penyerbukan bunga kembang sepatu ini dibantu oleh hewan. Bunga rumput tidak memiliki mahkota, tidak adanya nektar, dan warnanya pun tidak mencolok, tetapi serbuk sarinya banyak dan ringan. Penyerbukan bunga rumput ini dibantu oleh angin. Kemudian ada bunga yang lainnya yaitu bunga teratai, bunga eceng gondok, dan bunga vanili. Ada pula bunga yang penyerbukannya dibantu oleh air. Ini tadi yang dibantu oleh air. Bahkan bunga vanili dan putihnya tertutup oleh mahkota, penyerbukannya harus dibantu oleh manusia. Selanjutnya kita ke halaman 10. Kita aplikasikan duniawi. Amati jenis-jenis bunga yang ada di sekitarmu dan selanjutnya yaitu ayo aplikasikan duniawi dan ukhrawi. Kalau duniawi, cara mengaplikasikannya adalah di sekitar kita banyak tumbuhan bunga seperti alamanda, bougainville, matahari, anggrek, dan lain-lain. Jadi, bagaimana cara kita merawat bunga tersebut agar berkembang biak dengan baik? Contohnya disiram, diberi pupuk, dirawat. Itu yang duniawinya.
kita memelihara tanaman. Selanjutnya yang ukhrawi di Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya dan berdoa kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Di sini kita sebagai rasa syukur kita harus menjaga jangan merusak tanaman. Hal yang kecil yang bisa kita lakukan adalah misalkan menanam pohon di sekitar rumah agar ada tempat penyerapan air. Begitu juga di halaman 5 kemarin yang nilai ukhrawinya, hal yang terkecil yang bisa kita lakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Jika sampah plastik itu kita buang di tanah, akan merusak ekosistem tanah dan akhirnya tanaman tidak bisa bertumbuh dengan baik. Karena plastik itu tidak bisa terurai pun sangat lama, berpuluh-puluh tahun. Oke, itu saja. Semoga bisa dipahami. Kita ke halaman selanjutnya yaitu halaman 11. Ayo telaah. Di sini kita akan menelaah sebuah peta Asia Tenggara. Jadi negara apa saja yang terdekat dengan negara kita? Negara kita adalah negara Indonesia. Yang terdekat negara dari negara kita adalah 1. Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Papua Nugini. Di bawahnya coba simak. Perhatikan di bawahnya terdapat angka-angka. Di sini kita menelaah tentang tabel yang pertama yaitu negaranya, tabel kedua yaitu ibu kota, Indonesia, DKI Jakarta, Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur, dan seterusnya. Di sini kita disajikan angka-angka. Angka-angka yang pertama yaitu luas, angka selanjutnya yaitu jumlah penduduknya. Jadi dari negara 1 sampai 11 di Asia Tenggara ini, coba Ananda telaah mana negara yang memiliki luas yang paling besar luasnya. Sudah beri waktu untuk berpikir. Baiklah, yang paling luas negaranya adalah negara kita, Indonesia, dengan luas 1,9 km. Berikutnya yaitu negara yang luasnya terkecil, yaitu Singapura dengan jumlah 710 km luasnya. Selanjutnya penduduk yang terbesar di Asia Tenggara. Masih Indonesia dengan 230 juta jiwa. Penduduk yang paling sedikit adalah Brunei Darussalam dengan ibu kota Bandar Seri Begawan berjumlah 380 jiwa. Selanjutnya kita ke halaman 12 dan 13. Kita disajikan berupa bacaan tentang ASEAN. Seluruh negara di kawasan Asia Tenggara ada tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan nama ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. ASEAN dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara adalah organisasi kerjasama regional di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara. Di sini disajikan sekitar 3 halaman 12, halaman 13, dan selanjutnya yaitu halaman 14. Untuk lebih gampangnya, Ananda silahkan baca halaman 12, 13, dan 14. Dibaca berkali-kali. Nanti Ustazah akan memberikan pertanyaan untuk Ananda. Caranya biar
Caranya agar bacaan ini bisa kita pahami, nanti Ustazah berikan pertanyaan. Mohon untuk tidak melihat Google, caranya dibaca berkali-kali saja. Jadi untuk mengasah pikiran kita tentang pemahaman kita tentang negara ASEAN. Oke. Silakan nanti Anda baca, Ustazah sebutkan pertanyaannya, nanti cari jawabannya. Nomor 1, tanggal berapa terbentuk ASEAN? Nomor 2, siapa yang mewakili negara Indonesia dalam deklarasi Bangkok? Nomor 3, sebutkan 5 negara pendiri ASEAN. Nomor 4, kondisi sosial yang terbesar yang dihadapi oleh Asia Tenggara adalah apa kondisi sosialnya? Oke, yang kelima, negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah adalah negara apa? Yang selanjutnya nomor 6, Myanmar terkenal dengan julukan negara apa? Oke ya, silakan dijawab ya. Japri Ustazah, silakan dijawab. Dibaca berulang-ulang. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai duniawi dan ukhrawinya. Jika nilai duniawinya dapat kita simpulkan, jadi di ASEAN terdapat bermacam-macam negara, banyak negara. Jadi hal positif yang bisa kita temukan di negara-negara tersebut adalah yang menginspirasi, misalkan mereka pekerja keras, mereka terkenal dengan negara yang disiplin, yang haus akan ilmu pengetahuan. Itu yang bisa kita contoh dari negara-negara lain yang bisa memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Dari nilai ukhrawinya di surat Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi menjalin persahabatan dengan orang lain dari berbagai suku dan bangsa merupakan seruan agama. Mereka berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya berbeda. Allah mengingatkan bahwa yang menentukan kemuliaan seseorang adalah ketakwaannya. Mari kita jalin persahabatan dengan tetap menjaga jati diri kita sebagai seorang muslim. Oke, sekian pembelajaran 1 hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan Japri Ustazah. Silahkan jawab yang IPS tadi, 6 pertanyaan tadi Japri Ustazah juga. Perbanyak maaf, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.